Tuan Aguero mengalami sindrom Covet atau sering disebut kehamilan simpatik. Ini adalah keadaan saat seorang suami mengalami hal yang sama atau lebih buruk dari keluhan yang dialami oleh istri, seperti ngidam atau mual-mual. Sandrina menjelaskan hal yang sedang dialami oleh Marcelo. Aku pernah mendengar soal itu. Tidak kusangka itu sungguhan, celetuk Gita. Walau begitu, apa mungkin separah ini? Violeta menunjuk Marcelo yang tengah duduk di sebelahnya. Pria itu ikut mendengarkan sambil mengunyah potongan pizza. Sebagian dari meja di depan mereka dipenuhi makanan yang diinginkan Marcelo. Seperti yang saya katakan, mengalami hal yang sama atau lebih buruk. Tuan Aguero pasti mengalami yang kedua, ujar Sandrina. Wah, ini artinya keinginanmu kemarin terkabul. Violeta menatap Marcelo. Baiklah Tuan Aguero, jadi karena sekarang Anda adalah seorang Pak Mil, Anda hanya perlu mengatakan apa yang Anda butuhkan pada saya. Gita berniat mengejek Marcelo. Ide bagus. Bawakan aku lebih banyak es krim mangga, ujar Marcelo. Sialan, aku menyesal melakukan ini. Gita berdiri untuk membawakan Marcelo lebih banyak es krim. Selesai menjelaskan tentang sindrom yang dialami oleh Marcelo dan memeriksa keadaan Violeta, Sandrina keluar dari kamar Marcelo. Capek juga. Violeta melirik potongan pizza yang terlihat menggiurkan. Minta sebagian ya. Violeta hendak mengambil, namun ditahan oleh Marcelo. Ada banyak di dapur, kau bisa menyuruh pelayan membawakannya, ujar Marcelo. Tapi aku mau yang ini, masa tidak boleh? Satu aja. Violeta tersenyum, walau ia merasa kesal. Ini semua punyaku. Marcelo menggeser semua makanan di depan Violeta ke wilayahnya. Bajingan ini. Violeta berdecak, kemudian ia menutup mulutnya. Oh tidak, apa yang baru saja aku katakan? Sialan, ups. Violeta tidak bisa berhenti berkata kasar. Nyonyaku, Anda harus mengurangi berkata kasar, ujar Susan. Ini sulit, Susan. Kata-kata kasar sudah jadi bagian dari hidupku. Oh, bagaimana ini? Bagaimana kalau anakku lahir tanpa akhlak karena ibunya seperti ini? Violeta memukul pelan bibirnya berkali-kali. Gen orang tua sangatlah kuat. Berapapun usahamu untuk membangun sikap mereka, mereka akan memiliki sedikit dari sikapmu. Gita meletakkan es krim mangga di depan Marcelo. Benar juga. Tapi aku harus tetap berusaha mengurangi berkata kasar. Jadi jangan memancingku, ujar Violeta. Memangnya bisa. Gita tersenyum miring. Dasar jalang. Hep. Violeta menutup mulutnya, sementara Gita tertawa puas. Marcelo, lihat Gita. Violeta yang ingin mengadu malah terdiam saat melihat Marcelo telah tertidur. Apa? Kapan dia tidur? Violeta mengerjapkan matanya beberapa kali. Marcelo, tunggu nyonyaku. Susan menahan Violeta saat wanita itu hendak membangunkan Marcelo. Tuanku pasti lelah. Biarkan dia istirahat, ujar Susan. Lelah? Baiklah. Violeta tahu ini masih pukul 8 pagi, tapi ya sudahlah. Tunggu. Bagaimana dengan pekerjaan Marcelo? Tanya Gita. Aku akan mengurus itu. Matteo berjalan mendekat. Ia memakai balutan jas tebal dengan syal di lehernya. Memangnya kok bisa? Tanya Gita. Itu benar, Matteo. Pekerjaan Marcelo sangat berat, jadi bawalah Gita bersamamu, ujar Violeta. Apa? Gita terkejut. Tunggu, apa maksudmu? Kenapa aku harus ikut dengannya? Tanya Gita.
Kau harus mengawal Matteo dengan baik. Ini perintah, jawab Violeta. Kau? Baiklah, sialan. Gita berdiri dan mendekati Matteo. Ia memberi tatapan tajam pada Matteo. Mohon bantuannya hari ini, pengawal, ujar Matteo. Sialan. Aku pergi dulu. Matteo mengangguk kecil ke arah Violeta sebelum keluar dari kamar, dengan Gita yang menggerutu di belakangnya. Susan, tolong ambilkan selimut ya, ujar Violeta. Susan yang mengerti langsung mengambil selimut dan memberikannya kepada Violeta. Wanita itu sedikit heran karena Susan malah menyerahkan selimut pada Violeta. Anda harus melakukannya sendiri, ujar Susan. Kau sangat perhatian ya. Violeta menyelimuti Marcelo. Ia kembali menatap wajah Marcelo. Saat itu, Violeta merasa sedikit ada perasaan aneh di hatinya. Dia merasa sedikit sedih saat melihat wajah Marcelo yang begitu tenang. Karena kapan terakhir kali Violeta bisa memandangi Marcelo bisa tidur setenang ini? Susan, bawa semuanya keluar, ujar Violeta. Baiklah nyonyaku. Susan dan para pelayan keluar dari kamar Marcelo. Violeta mengambil keranjang rajut dengan penuh hati-hati. Dia melanjutkan rajutannya. Kakak seperti itu? Dominic terkejut saat mendengar kabar mengenai kondisi Marcelo. Tapi setelahnya ia memikirkannya lagi. Tidak ada yang perlu diherankan. Marcelo sama sepertinya. Sama-sama memikirkan hal yang mereka hargai dengan berlebihan. Kalau kau hamil nanti, mungkin aku akan seperti kakak, ujar Dominic. Bagus dong, aku bukan satu-satunya yang tersiksa, balas Cecilia. Piuk. Dominic memeluk Cecilia dari samping dengan erat. Mata Dominic menatap ke arah layar ponsel Cecilia. Wanita itu sedang memeriksa beberapa rancangan gaun pernikahan yang dibuat butik ternama. Sayang, aku ingin gaun yang akan kau ingat sepanjang kehidupanmu, ujar Cecilia. Apapun yang kau kenakan, aku pasti akan mengingatnya dengan baik, Hani. Ketika kita punya anak nanti, aku akan menceritakan kepada mereka bagaimana pesta pernikahan kita. Dominic menatap layar ponsel Cecilia dengan lekat. Kau benar-benar akan melakukan pernikahan kita sebelum tahun berakhir? Tanya Cecilia. Inginnya sih begitu. Dominic membenamkan wajahnya di bahu Cecilia. Ia galau karena ia tidak bisa melakukan pernikahan mereka dalam waktu dekat. Bukan karena Dominic takut pada tatapan publik, tapi karena Dominic harus mengurus banyak hal lain. Ia juga harus mengadakan pesta pemimpin baru Toretto. Bicara soal tatapan publik, rumor mengenai Dominic dan Marcelo menyebar dengan cepat. Ini jadi bom besar bagi orang-orang yang ingin bekerja sama dengan Dominic atau menghancurkan Aguero. Aguero dan Toretto belum mengeluarkan konfirmasi resmi mengenai hal ini. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk mengetahui kejadian aslinya. Ini juga membuat sebagian kepercayaan tentang kematian Felix jadi menghilang. Tidak perlu terburu-buru, yang kau inginkan bukan posisi nyonya, tapi pernikahan terbaik yang bisa ku kenang, ujar Cecilia. Hehehe, baiklah. Dominic mengeratkan pelukannya. Bella dan Neil menatap Lee dengan wajah polos. Mereka berdua telah kehilangan ingatan, karena Lee memberikan suntikan penghilang ingatan dalam dosis tertentu, yang bisa menghapus ingatan pada jam tertentu selamanya. Lee menghapus ingatan saat mereka keluar dari mansion dan saat mereka diculik. Sehingga sekarang mereka merasa heran karena tidak bisa mengingat apapun. Papa, sebenarnya ada apa? Neil memelas. Ia merasa frustasi karena tidak dapat mengingat apapun. Itu... Lee melirik Bella yang hanya diam. Di mata anak itu, Lee bisa merasakan rasa penasaran tinggi yang ingin mengetahui semua hal. Sebenarnya kemarin kalian berdua jatuh sakit saat kalian bermain di taman. Kalian tidak sengaja memakan jamur beracun, sehingga kalian pingsan, ujar Lee.
Tapi aku tidak ingat sudah makan jamur beracun, ujar Neil. Memangnya ada jamur di taman? Tanya Bella. Ingatan kalian menghilang karena jamur itu. Beberapa hal yang sebelumnya kalian ingat juga ikut menghilang. Sekarang semua jamur sudah papa singkirkan. Jadi tidak akan terjadi kejadian yang sama. Lee sedikit berkeringat. Neil mengangguk mengerti. Sementara Bella, ia masih menatap Lee seperti tidak percaya. Karena kalian berdua sudah sembuh, kalian boleh main lagi. Pergilah, oke? Lee mendorong kedua anak itu untuk pergi bermain. Ayo Bella, sebaiknya kita tidak memikirkan hal menyebalkan ini lagi. Ini hanya membuat kita pusing. Neil menarik tangan Bella. Gadis kecil itu sempat menoleh ke arah Lee selama beberapa detik sebelum mengikuti Neil pergi ke taman. Ini pertama kalinya aku merasa sangat takut dengan tatapan gadis kecil. Lee menghela nafas. Itu karena dia bukan gadis kecil sembarangan. Charlene tiba-tiba sudah ada di sebelah Lee, membuat pria itu terkejut. Sejak kapan ayah ada di sana? Tanya Lee. Sejak kau menghela nafas. Tunggu, kenapa ayah sudah kembali? Bukannya ada pertemuan penting dengan Marcelo? Lee menyibitkan kedua matanya. Pertemuan dengan Marcelo apanya? Dia mengalami sindrom COVID. Jadi, Matteo menggantikannya. Aku tidak begitu suka bicara dengan bocah dingin itu. Jadi, aku percepat saja, ujar Charlene. Memangnya ayah tidak punya jadwal lain? Kenapa kembali secepat ini? Pertanyaan Lee membuat Charlene tersinggung. Hei, apa kau sebenci itu pada mertuamu? Sampai tidak suka melihatku di rumah? Tanya Charlene. Bukan begitu. Aku hanya merasa aneh karena ayah sering pulang lebih awal. Harusnya jadwal ayah padat setelah proyek dengan Aguero berhasil, ujar Lee. Oh, Patricia sudah mengurus semua jadwalku. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Charlene menepuk bahu Lee. Patricia? Lee heran. Dia tahu istrinya memang sering mengambil alih jadwal Charlene, tapi tidak sampai seperti ini. Ayah, apa? Iya, seperti yang kau duga. Ayah yakin. Patricia menginginkannya sendiri. Aku tidak masalah sih, karena ini saatnya bagiku untuk istirahat dan bermain dengan dua cucuku. Aku sudah lelah dengan semua pekerjaan. Charlene meregangkan otot lehernya. Charlene melirik Lee karena pria itu tak kunjung memberikan balasan. Lee menunjukkan ekspresi masam. Tekanan kuat muncul dari wajahnya. Tidak perlu khawatir. Patricia tidak bisa dikhawatirkan. Anak itu lebih baik dari pemikiranmu, ujar Charlene. Tapi dunia seperti ini. Lee menggelengkan kepala, mencoba menghapus semua pemikiran buruk yang bisa menimpa istrinya. Katakan padaku jika ada yang bisa aku bantu, ujar Lee. Seperti inilah seorang pasangan. Kau harus selalu mendukung pasanganmu. Charlene menepuk punggung Lee. Kakek! Neil berlari ke arah Charlene. Oh cucuku. Charlene menangkap Neil lalu mengangkat anak itu. Charlene merasa sedikit berat setelah mengangkatnya. Charlene langsung menurunkan Neil setelah beberapa detik, lalu memegangi pinggangnya. Makanya jangan sok, celetuk Lee. Diam kau. Charlene meringis. Kadang dia lupa kalau dia sudah berumur 60 tahun. Kakek, kenapa aku diturunkan? Neil cemberut. Kakek sedikit capek, jawab Charlene dengan gugup. Neil, kakek sudah tua, dia tidak bisa lagi mengangkatmu, ujar Bella. Tapi kakek orang tua yang kuat, balas Neil. Masa? Bella menatap Charlene dengan wajah berbinar. Iya, Charlene merasa gugup. Gendong. Bella mengangkat kedua tangannya. Apa? Kau? Charlene merasakan sambaran petir. Tubuh Bella lebih tinggi dari Neil. Anak itu juga menambah berat badan. Charlene melirik Lee yang memalingkan wajahnya. Kenapa? Bukannya kakek kuat? Aku mau melihat kekuatan kakek secara langsung, ujar Bella. Baiklah, tapi sebentar saja ya. Charlene mencoba mengangkat Bella. Untung saja ia masih bisa melakukannya. Ia menggendong Bella di sebelah kanannya. Kakek, aku juga. Neil menggoyangkan tangan kiri Charlene. Kau juga? Baiklah.
Charlie menggendong Neil dengan sedikit perjuangan. Wah, kakek kuat, puji Bella. Iya dong, ini kan Charlene Handoko. Charlene berusaha menahan kakinya yang bergetar. Baiklah, sudah cukup. Walaupun kakek kuat, kakek harus istirahat, ujar Lee. Neil dan Bella mengangguk. Mereka tahu Charlene baru pulang dari bekerja. Setelah diturunkan, keduanya kembali bermain seolah tidak terjadi apa-apa. Ah, anak-anak itu berat sekali. Aduh, pinggangku. Charlene meringis. Ayah benar-benar sudah tua. Ujar Lee. Semua orang akan menjadi tua pada masanya. Aku yang rajin olahraga saja seperti ini. Apalagi dirimu. Kau harus rajin olahraga di masa muda dan menjaga pola makan agar kau bisa panjang umur. Ujar Charlene. Ayah, hentikan itu. Aku tahu yang terbaik untuk diriku sendiri. Sekarang, lebih baik ayah istirahat dan menonton televisi. Drama favorit ayah sudah dimulai. Lee berbisik saat melontarkan kalimat terakhir. Baiklah, tapi aku akan mengawasimu. Charlene pun pergi. Orang tua itu sangat kuat. Marcella memegangi kepalanya yang kembali merasa pusing. Kau bisa menahannya kan? Tanya Violeta. Tentu. Tapi Marcelo merasa heran. Rasa sakit yang ia rasakan lebih menyakitkan daripada terkena racun dan mengalami kritis. Rasa sakit ini sangat tidak nyaman dan membuatnya gelisah. Apa semua ibu hamil mengalami seperti ini? Para wanita itu sangat hebat ya. Kenapa orang-orang cenderung menganggap wanita itu lemah? Melahirkan juga perjuangan yang hebat. Marcelo menggenggam tangan Violeta dengan erat. Kau terlalu banyak berpikir, makanya jadi semakin sakit. Kau harus santai, tenangkan pikiranmu. Kita harus menikmati hari ini dengan damai, ujar Violeta. Aku membaca beberapa artikel, katanya kematian karena melahirkan sangatlah tinggi. Violeta memasukkan potongan buah apel ke dalam mulut Marcelo untuk membungkam suaminya. Benar-benar deh, dengarkan aku. Jangan berpikiran sembarangan lagi. Melahirkan memang perjuangan dan kematian adalah salah satu resikonya. Tapi aku janji, aku tidak akan mati. Aku tidak bisa meninggalkan dua bayi tomat kesepian tanpa ibu mereka, ujar Violeta. Marcelo mengelus perut Violeta yang masih sedikit keras. Apa yang dikatakan Violeta itu benar. Marcelo harus menghilangkan semua pikiran negatif untuk memulihkan keadaannya. Tapi semua itu tidak mudah. Marcelo merasa gugup karena ini pertama kalinya dia akan menjadi seorang ayah. Ini jauh lebih menegangkan daripada menghadapi kematian. Seperti apa ya wajah mereka nanti? Apa lebih mirip aku atau mirip denganmu? Oh, bagaimana jika campuran di antara kita berdua? Tampan, pandai bicara, pintar berkelahi dan mandiri. Itu bagus bukan? Marcelo membuka mulutnya saat Violeta menyuapi dengan potongan apel. Iya, bagus. Violeta tahu dia tidak akan bisa menggantikan Marcelo. Sandrina bilang, Marcelo akan terlihat seperti orang lain selama dia mengalami sindrom ini. Violeta sudah melihatnya sendiri. Marcelo jadi cerewet dan bertingkah seperti orang yang berbeda. Namun, itu tidak membuat pesona khas Marcelo itu hilang. Aku ingin mereka cepat lahir. Apa tidak bisa? Lahir besok aja? Marcelo meletakkan dagunya di atas bahu Violeta. Wanita itu memalingkan wajahnya. Ia tak mau menatap Marcelo yang terlihat sangat imut. Baiklah, semuanya sudah selesai. Setelah Matteo mengatakan itu, Gita tersenyum cerah. Bisakah kita pulang sekarang? Gita melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 2 pagi. Yang benar aja. Gita tidak sadar kalau hari telah berganti. Ia tidak merasa mengantuk sama sedikit pun. Mungkin karena dia telah berlatih untuk tidak tidur. Ayo, kembali ke mansion sekarang, ujar Matteo. Hei, tunggu. Kau benar-benar ingin kembali sekarang? Bagaimana perasaanmu? Apa kau sudah mengantuk? Tanya Gita. Tidak, tapi aku mau istirahat, balas Matteo. Aku tahu bagaimana kita bisa menghabiskan waktu istirahat dengan bahagia, ujar Gita. Bagaimana? Ikuti aku. Gita mengajak Matteo pergi ke sebuah bar.
Mateo sempat tidak setuju untuk masuk, sampai Gita menyeretnya. Tempat itu dipenuhi aroma alkohol, parfum, dan suara musik yang mengganggu. Orang-orang bergembira di lantai dansa sambil menggoyangkan pinggul dan menggoda satu sama lain. Kenapa anak kecil sepertimu mengajakku ke bar? Mateo duduk di depan meja bartender. Umurku 24 tahun depan, ujar Gita. Umur tidak mengukur tingkat kedewasaan seseorang. Mateo melepaskan jas yang ia kenakan. Dan dalam pandanganku, kau seperti orang tua menyebalkan dan membosankan. Kita memberikan segelas koktail pada Mateo. Minumlah sepuasmu. Hari ini aku yang traktir. Kita mengangkat gelasnya. Mereka melakukan cheers sebelum meneguk minuman masing-masing. Tempat ini sempurna untuk cari pacar, ujar Gita. Kau mau cari pacar? Perasaan Mateo memburuk. Enggak sih. Aku hanya penasaran bagaimana rasanya pacaran. Aku sering melihat pasangan di sosial media. Mereka terlihat bahagia dan mendukung satu sama lain. Gita mengusap bibir gelas dengan jarinya. Sosial media adalah ajang penipuan. Apa yang kau lihat di layar bisa saja berbeda di belakang, ujar Mateo. Iya sih, tapi aku tetap kepo. Apa aku cari pacar aja ya? Gita menopang dagunya. Kau tidak bisa cari pacar di sini. Kenapa? Pekerjaanmu sebagai pengawal akan terganggu jika dia bukan dari bagian Aguero atau selalu berjauhan denganmu, ujar Mateo. Kau benar juga. Apa aku pacaran dengan salah satu anggota khusus aja ya? Ada yang menarik perhatianku sih. Gita memikirkan beberapa orang tampan di pasukan khusus Aguero. Mateo meneguk habis minumannya, lalu meletakkan gelas dengan cukup keras. Gita tidak bisa mendengar kekesalan Mateo karena suara musik di telinganya cukup keras. Beri aku satu lagi, ujar Mateo pada bartender. Memangnya tipemu seperti apa? Tanya Mateo. Seseorang yang tampan, tinggi, baik hati, setia, tidak harus kaya sih, tapi mau bekerja keras. Seseorang yang selalu menghiburku saat aku sedih. Seseorang yang banyak tersenyum. Balas Gita. Seseorang yang banyak tersenyum? Bagaimana jika dia malah menarik perhatian wanita lain? Tanya Mateo. Tidak masalah, asalkan dia tidak selingkuh, ujar Gita. Kenapa harus banyak tersenyum? Apa kau tidak suka yang biasa saja? Mateo berusaha tidak menatap wajah Gita. Biasa aja juga tidak masalah, yang penting bukan orang sedingin es dan bukan orang yang jutek, balas Gita. Mateo mengepalkan kedua tangannya. Ia menghela nafas pelan. Mateo tidak mengerti kenapa dirinya merasa sangat frustasi karena Gita ingin mencari pacar. Apa Mateo benar-benar memiliki perasaan seperti itu kepada Gita? Sial. Dada Mateo berdetak lebih kencang saat memikirkannya. Permisi. Mateo menoleh ke arah seseorang pria yang mendekati Gita. Pria itu cukup tampan dan dia memiliki senyuman yang baik. Apa kau sendiri? Mau ku traktir? Tanyanya. Jelas sekali, pria itu mencoba menggoda Gita, tapi Mateo tak mau menyela mereka. Kalau Gita menerimanya, maka Mateo harus menyingkir untuk memberi mereka tempat mengobrol. Walau dengan memikirkannya saja, sudah membuat dada Mateo sedikit perih. Maafkan aku bersama pria ini. Gita menepuk bahu Mateo, membuat pria itu menoleh. Oh, tidak apa-apa. Mungkin ini bukan hari keberuntunganku. Pria itu pun pergi. Kenapa kau tidak menerima tawarannya? Dia terlihat mirip dengan tipemu, tanya Mateo. Dia terlihat seperti buaya, balas Gita. Atau perkataanmu tentang cari pacar hanya omong kosong? Tanya Mateo. Sudahlah, aku tak mau membahas pacar lagi. Jomblo lebih baik. Sebagai sesama jomblo, kita harus saling menghibur. Gita mengangkat gelas sekali lagi. Malam itu mereka banyak minum dan membicarakan banyak hal. Keduanya sama-sama larut dalam pembicaraan, sampai tidak menyadari diri mereka telah mabuk. Keesokan paginya, mereka terbangun di atas ranjang dengan tubuh telanjang bulat.